Bayangkan kalau kamu punya kekuatan petir yang bisa menghancurkan apapun hanya dengan marah. Tapi kekuatan itu justru membuatmu diburu oleh semua orang, bahkan pemerintah. Inilah kisah seorang pemuda yang tak tahu bahwa darah dewa mengalir dalam tubuhnya. Halo guys, balik lagi di Alur Cerita Virial. Kali ini kita bakal bahas alur cerita film yang berjudul Mortal. Film ini dirilis tahun 2020, yang merupakan film fantasi aksi asal Norwegia, yang disutradarai oleh Andre Overdal, sutradara yang juga terkenal lewat film Trollhunter dan Scary Stories to Tell in the Dark. Film ini menceritakan seorang pemuda misterius yang tinggal di pelosok Norwegia. Ia hidup menyendiri karena menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia bisa mengendalikan petir dan listrik setiap kali emosi atau marah. Kekuatan itu keluar tanpa kendali dan bisa membunuh siapapun di sekitarnya. Oke guys, tanpa basa-basi panjang, yuk kita langsung mulai alur ceritanya. Film dimulai di hutan Norwegia, di mana seorang pria bernama Erik hidup menyendiri. Badannya penuh luka bakar, bajunya compang-camping, dan matanya kosong banget. Kelihatan kayak orang kehilangan arah. Suatu hari, dia jalan tertatih ke arah kota untuk cari obat-obatan, karena kakinya luka parah. Dia nyolong obat dan perban di apotek, lalu sembunyi di toilet buat ngerawat lukanya. Begitu selesai, Erik keluar dari kamar mandi. Ada anak-anak yang ngeledekin dia. Lihat tuh, kayak gelandangan, kata mereka. Erik cuma diam dan nahan emosi. Tapi pas di jalan balik ke arah hutan, anak-anak itu ngikutin lagi. Salah satu anak laki-laki nyeletuk. Hei, kamu nyasar ya? Erik masih diam, tapi anak itu makin marah dan dorong Erik. Erik memperingatkan pelan. Jangan sentuh aku, kalau kamu sentuh, kamu bakal terbakar. Tapi bocah itu malah nantang. Pas tangannya nyentuh Erik, dar. Anak itu langsung kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Erik panik dan langsung kabur ke arah hutan. Malam itu, setelah kejadian, polisi langsung nyari pelaku pembunuhannya. Erik yang lagi duduk sendirian di halte bus, ia gemetar, akhirnya ditangkap oleh polisi. Ketika di kantor polisi, Erik gak ngomong sepatah kata apapun. Untuk itu, datang seorang psikolog bernama Christine. Christine dengan sabar membujuk Erik agar bisa mengobrol dengannya. Christine dengan pelan-pelan mengobrol dengan Erik agar dia bisa bercerita semua kejadian tersebut. Kemudian Erik bilang, dia nggak tahu kenapa bisa punya kekuatan itu. Dia cuma sadar tiap dia marah selalu ada yang kebakar. Untuk buktiin itu, Erik nunjukin kekuatannya di ruang interogasi. Air di dalam gelas tiba-tiba berputar kayak ada pusaran kecil. Lalu pas tangannya nyentuh meja, boom, meja itu langsung terbakar. Listrik mati, ruangan penuh asap. Christine ketakutan tapi juga kagum. Christine lalu nyuruh Erik tarik napas dan tenangin diri. Kendalikan dirimu Erik, kekuatan itu datang dari dalam dirimu. Perlahan-lahan akhirnya api itu padam. Dan Erik bisa ngendaliin kekuatannya, sedikit demi sedikit. Karena kekuatannya bikin geger, pihak militer Amerika turun tangan dan ambil alih kasus Erik. Christine keberatan, tapi mereka tetap bawa Erik buat diamankan dan diteliti. Erik diborgol dan dibius, lalu dinaikkan ke helikopter. Awalnya aman, tapi di tengah-tengah perjalanan, Erik mulai panik. Salah satu tentara bilang, tambah dosis biusnya. Namun, bius tersebut tidak mempan. Tangan Erik mulai bergetar. Petir kecil muncul dari kulit tangannya. Semua alat elektronik di helikopter konslet. Listrik nyebar ke dalam kabin. Semua orang di dalam kejang-kejang dan cuma satu wanita yang selamat. Kemudian helikopter tersebut kehilangan kendali dan jatuh ke danau. Erik berhasil keluar dari runtuhan dan nyelamatin si wanita itu. Sebelum akhirnya pergi menjauh dalam keadaan lemah. Christine yang tahu helikopter jatuh langsung nyari Erik. Pas dia mau masuk mobil, tiba-tiba Erik muncul dengan kondisi luka-luka dan wajah pucat. Christine kaget tapi langsung nolongin Erik. Kita harus pergi dari sini sebelum mereka nemuinmu lagi.
Akhirnya, mereka bersembunyi di sebuah kubu kecil milik teman Christine. Di sana, Eric beristirahat sementara Christine mengobati lukanya. Christine bertanya kepada Eric, "Kenapa kamu bisa punya kekuatan seperti itu?" Eric menjawab, "Aku nggak tahu, tapi setiap aku marah, semua itu di dalam diriku kebakar." Christine mulai mencurigai kekuatan Eric ada hubungannya sama legenda Norse kuno. Maka dari itu, Christine yakin Eric bukan manusia biasa. Dalam scene ini, Christine sedang berbicara dengan temannya lewat telepon. Di sana, temannya berkata, "Kamu gila sudah membantu penjahat. Bisa-bisa kamu masuk penjara." Kemudian Christine menjelaskan, dia tidak bermaksud untuk melukai orang lain, karena dia juga tidak tahu kekuatan itu dari mana. Dan akhirnya, temannya menyarankan agar Christine membawa Eric untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Kemudian, Eric terbangun dari tidurnya dan menemui Christine. Di sana, Christine langsung berbicara dan menyarankan Eric untuk menyerahkan diri. "Aku akan membantumu, tapi kita harus lakukan ini dengan cara yang benar." Kemudian, akhirnya mereka pergi dari gubuk tersebut. Dalam perjalanan, Christine berhenti di supermarket untuk membeli bekal. Saat akan membayar, ia melihat berita di layar TV. Ada foto Eric dan dirinya terpampang, dinyatakan buronan berbahaya. Christine langsung keluar dan menemui Eric berdiri di luar mobil termenung. "Kau tidak boleh keluar sembarangan," katanya dengan panik. Kemudian, mereka segera melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, polisi mulai mengejar mereka. Christine mengemudi dengan kecepatan tinggi, menyalip truk besar. Saat hampir bertabrakan dengan mobil dari lawan arah, Eric panik. Kekuatannya kembali muncul lagi. Petir menyambar mobil Christine dan membuatnya rusak parah. Kemudian, seorang sopir truk turun dari mobilnya dan ingin menolong mereka. Sopir tersebut bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Kemudian Christine menjawab, "Tolonglah saya ingin membawa pacar saya ke rumah sakit. Dia sedang sakit." Kemudian sopir truk itu menyetujuinya. Namun ketika dalam perjalanan, truk itu melintasi jembatan besar. Polisi sudah menunggu, mengepung mereka dari segala arah. Dari pengeras suara terdengar teriakan, "Eric, serahkan diri kamu sekarang." Di tengah jembatan, suasana menjadi tegang. Puluhan polisi mengepung dari dua arah. Christine menatap Eric. "Kau harus menyerahkan diri dan mereka akan menembak." Tapi Eric hanya menunduk. Tangannya bergetar, napasnya berat. Kemudian salah satu polisi mendekat dengan hati-hati. "Eric, tenangkan dirimu," teriaknya. Kemudian Eric keluar dari mobil dan langsung mengangkat tangannya. Namun tiba-tiba Christine juga ikut keluar dari mobil dan berbicara kepada polisi agar menurunkan senjata. Namun polisi tersebut tidak menyetujuinya dan akhirnya mendekam Christine sampai terjatuh. Di sana Eric marah dan berteriak, "Jangan menyentuhnya." Tak lama dari itu, kekuatan Eric muncul. Badai petir mulai menyambar kemana-mana. Tangannya mulai mengeluarkan petir yang banyak dan akhirnya suasana jadi kacau. Petir semakin banyak dan menyambar jalan dan sekitarnya. Di sana, Christine mulai menenangkan Eric. Pada saat itu, muncul petir dengan kekuatan yang sangat besar, membuat pagar pelindung antara Eric dan polisi. Akhirnya polisi mundur dan Eric menghentikan semuanya. Namun, ia langsung pingsan dan tak berdaya. Di sana, Christine meminta tolong kepada polisi untuk memanggil ambulan. Setelah kejadian di jembatan, Eric berhasil diamankan. Christine yang masih syok ikut menemani bersama satu polisi yang menjaga Eric dalam mobil. Polisi itu berkoordinasi dengan pihak militer agar Eric tetap diawasi selama perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, para petugas medis langsung menangani Eric. Tubuhnya penuh luka bakar dan lebam, tapi yang paling aneh, suhu tubuhnya tidak normal, dan alat medis sering mati kalau didekatkan ke badannya. Seorang dokter senior datang dan berkata dengan tenang, "Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Gunakan CT scan untuk lihat kondisi dalam tubuhnya." Pemeriksaan dimulai. Saat mesin CT scan mulai berputar, ruangan itu dipenuhi suara mesin berdenyut. Christine menatap dari balik kaca observasi, terlihat cemas. Eric yang berada di dalamnya hanya diam, tidak merespon apa-apa. Sang dokter menambahkan, "Ini akan sedikit bising, tapi cobalah untuk rileks ya."
Perlahan napas Erik semakin cepat. Suara gemuruh kecil mulai terdengar dari langit di luar rumah sakit. Tiba-tiba, kilat petir menyambar ruangan. Semua alat medis langsung mati, kemudian listrik padam total. Dalam hitungan detik, seisi rumah sakit gelap gulita. Alarm darurat menyala, para perawat berlarian. Christine berteriak dari balik kaca. Erik tenang, tapi kekuatannya sudah tak terkendali. Sementara itu, di lantai atas, seorang pasien ICU yang kritis tiba-tiba mulai kehilangan detak jantung, dan para petugas medis berlari dengan cemas. Setelah listrik padam, suasana rumah sakit menjadi kacau. Semua orang panik, lampu darurat menyala redup, suara alarm menggema di lorong-lorong. Erik bangun dari tempat pemeriksaan dan berjalan keluar dengan langkah lemah. Dalam matanya ada rasa bersalah, takut, dan penyesalan yang dalam. Setelah berjalan menuju ruang ICU, tiba-tiba terdengar suara peluru tembakan ke arahnya, namun melesat dan menghantam dinding di sampingnya. Ternyata penembak itu adalah ayah dari anak laki-laki yang tak sengaja Erik bunuh di kota beberapa hari yang lalu. Wajah pria itu penuh amarah dan air mata. Ia berteriak, "Kau sudah membunuh anakku, anak satu-satunya yang kupunya." Erik tidak membalas. Ia menatap pria itu dengan mata sedih, lalu berkata pelan, "Aku tidak bermaksud membunuh anakmu. Aku sudah memperingatkannya. Tapi jika kau memang ingin mengakhiriku, izinkan aku menolong satu nyawa lagi terlebih dahulu." Kemudian, pria itu terdiam lama, menatap Erik dengan kebencian bercampur bimbang. Lalu perlahan ia menurunkan senjatanya dan mundur dengan mata basah. Erik pun berjalan pelan menuju ruang ICU. Di dalam ruangan, para dokter sudah berjuang menyelamatkan seorang anak kecil yang sudah hampir kehilangan detak jantungnya. Erik berdiri di ambang pintu, lalu melangkah masuk. Salah satu dokter berteriak, "Hei, keluar, ini area steril." Tapi Erik tak berhenti. Ia berjalan mendekat dan berkata dengan tenang, "Izinkan aku menolongnya." Dokter itu menatap Christine, yang kini juga berada di sana. Christine hanya mengangguk pelan, memberi tanda agar membiarkan Erik mencoba. Erik meletakkan tangannya di dada anak itu. Sejenak ruangan menjadi hening. Lalu muncul seperti kilat kecil di permukaan dada anak tersebut. Monitor jantung berbunyi, menandakan detak jantung anak itu kembali. Dokter dan perawat menatap tak percaya. Christine menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Anak kecil itu perlahan membuka mata dan menarik napas dalam. Ia hidup kembali. Erik menatap tangannya sendiri, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya, kekuatannya tidak membawa kematian, tapi kehidupan. Kemudian setelah kejadian itu, Erik keluar dari rumah sakit. Ketika berjalan keluar dari rumah sakit, di sana sudah banyak orang yang memanggilnya. Seperti, "Lihat itu jalma Antor." Disambut dengan teriakan warga, "Erik, sentuh aku! Erik, sentuh aku!" Para warga tersebut menyebut Erik dengan sebutan Thor. Erik dengan langkah pelan menuju warga tersebut dan memegang tangan salah satu wanita. Di sana, warga menyambutnya dengan hangat. Kemudian Erik, Christine, dan ditemani oleh seorang polisi melanjutkan perjalanan menuju rumah yang dulu pernah kebakaran. Polisi tersebut memberikan sebuah buku kepada Christine. Christine membaca buku tersebut. Di sana tertulis, setelah Thor meninggal dunia, kedua putranya membangun sebuah ladang di reruntuhan Asgard untuk menyelamatkan pengetahuan para dewa dan bersiap-siap untuk kembali. Kemudian, polisi tersebut memberitahu bagaimana kalau ternyata pertanian tersebut ada sangkut pautnya dengan Erik. Maka dari itu, mereka pergi ke sana dan Erik menyetujuinya. Nah, dalam scene ini, mereka mulai menyusuri reruntuhan yang dulu pernah terjadi kebakaran. Di sana, mereka menyusuri rumah tersebut. Namun, tiba-tiba Erik tertarik seperti magnet yang menariknya. Christine dan polisi tersebut membantunya. Setelah dilihat apa yang berada di bawah kaki Erik, di sana ada sebuah kotak yang seperti pintu bawah tanah dengan simbol. Lalu, para petugas membantu untuk membukanya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah gua bawah tanah. Akhirnya, polisi dan Christine ditemani oleh yang lainnya masuk ke dalam.
Di bawah tanah banyak lukisan batu dengan simbol-simbol aneh. Lalu ketika mereka masuk ke bawah sana, polisi itu berkata bahwa batu itu adalah pengetahuan tentang semua dewa mati yang dikumpulkan oleh Thor setelah Ragnarok. Mereka digambarkan sebagai Ran dan kata-kata dewa Nordik sendiri. Mereka tak hanya menemukan tulisan-tulisan itu saja. Di sana, mereka menemukan gambar pohon dunia yang menunjukkan 9 dunia dari mitologi Nordik. Setelah itu, akhirnya giliran Erik yang masuk ke dalam. Di sana, ia melihat pohon tersebut, kemudian menemukan peti dan membukanya. Ternyata, isi yang ada di sebuah peti tersebut ada sabuk, sarung tangan, dan yang terakhir ada palu. Rupanya palu itu yang menangkal kekuatan Erik agar dia tidak terluka. Setelah Erik mengetahui tentang asal-usul kekuatannya tersebut, ia keluar dan tersenyum bahagia karena ia sudah mengetahui asal-usul kekuatannya itu. Namun di saat Christine mendekati Erik, tiba-tiba Christine ditembak oleh seorang tentara Amerika. Rupanya tentara tersebut bukan mengincar Christine, tapi Erik. Mereka salah sasaran dan akhirnya membuat Erik marah dan kekuatannya muncul. Gemuruh petir mulai menyambar kemana-mana. Erik murka telah kehilangan sosok wanita yang ia cintai. Oke guys, sampai di ujung film. Dan begitulah akhir dari kisah Erik, manusia setengah dewa keturunan Thor yang terjebak di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia para dewa. Setelah pertarungan panjang melawan pasukan bersenjata dan ancaman yang terus datang, Erik akhirnya menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan hanya manusia biasa, tetapi pewaris kekuatan petir yang mampu mengguncang dunia. Oke guys, terima kasih sudah menonton alur cerita Viriel. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama nonton tiap ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ingat, kekuatan sejati bukan tentang petir atau api, tapi tentang hati yang berani menghadapi takdir. Bye-bye!